pertama kali kamu tahu bahwa kamu kena kanker, perasaan kamu gimana? Terasa udah kayak kiamat aja lah. Udah mau nyerah semuanya. Cita-cita saya dari kecil itu untuk menjadi pemain bulu tangkis dijatuhkan karena penyakit kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Spektrum, suarakan pikiran muda. Bagaimana teman-teman Spektrum? Bagaimana kabarnya hari ini? Masih jomblo? Jangan putus asa. Karena jomblo itu bukannya kamu nggak laku, tapi memang karena belum ada yang mau. Oke, namanya juga kehidupan kan. Pasti kehidupan itu ya namanya hidup itu kan seperti sekolah yang nggak pernah berhenti. Selalu ada cerita dari masing-masing kita. Seperti tamu kita pada sore hari ini yang pasti akan menginspirasi teman-teman semua. Tamu kita pada sore hari ini adalah Mas Radit Frido Aspari. Selamat sore Mas Radit. Sore. Atlet nih ceritanya ya. Iya. Atlet apa Mas? Atlet badminton. Atlet badminton. Menggabung PBSI? Ya, Oh, digabung PBSI. Sekarang ini gimana latihan-latihan? Seminggu berapa kali? Apa tiap hari? setiap hari, seminggu setiap hari pagi sore. Oh, pagi sore. Ya. Durasinya berapa lama tuh? Pagi itu durasi 3 sampai 4 jam. Oh, 3 sampai 4 jam. Sore 3 sampai 4 jam. Iya. Jadi sehari tuh berapa kali tuh? 2 kali latihan. 8 jam. 8 jam. Iya. Nggak capek? Ya, dibilang capek, ya capek, tapi kan untuk masa depan. Kalau boleh tahu nih, pertama kali kecintaan Mas Radit di dunia bulu tangkis itu tuh kapan? Di saat umur saya 5 tahun mengikuti abang saya. Abang saya dulu atlet bulu tangkis juga, seneng-seneng. Abang saya latihan, saya ngikutin dia. Terus saya kepingin juga seperti kakak saya juga bermain badminton. Nah, dari situ saya belajar. Mengikuti pertandingan pertama Sirnas di kejuaraan Sirnas Play Power Open. Haruto Arbi tuh ya, Haruto Play Arbi. Power ya, Iya. Haruto Arbi ya. Saya juga favoritnya dia tuh, smashnya tuh tajam kalau nggak salah sih. Iya. Ya, benar nggak sih? Iya. Benar ya. Iya. Terus kalau ngomong kenapa kok badminton? Kenapa nggak bola aja sih? Saya kurang suka juga sama bola. Oh ya, karena satu bola direbutin rame-rame mungkin. Ya mungkin. Mungkin ya seperti itu ya. Nah terus kalau Sirnas yang tadi Mas Radit bilang tuh apa sih? Sirnas itu sirkuit nasional, para atlet di Indonesia dipertandingkan di situ, Diadu tanding di situ. tanding di situ. Oh, itu kalau Sirnas itu semuanya boleh ikut atau orang-orang tertentu aja atau gimana klasifikasinya yang bisa masuk Sirnas itu? Sebenarnya semuanya boleh ikut, tapi kan dilihat dulu dari dia punya ID PBSI apa enggak. Terus dilihat juga dari poin PBSI. Kalau sekarang kan dilihat dari poin PBSI-nya. Dari poin PBSI-nya. Kalau dia nggak punya poin PBSI, nggak bisa ikut Sirnas. Oh, harus ada poin PBSI-nya. Nah, maksudnya poin PBSI-nya itu bisa didapat dari mana tuh? Dari ikut Sirnas terus. Oh, Sirnas Iya. itu. Karena sekali ikut Sirnas itu dapat poin. Oh, kalau sekali ikut Sirnas Maupun dapat poin, menang kalah dapat poin. Kalau nggak ikut, ya nggak bisa lah ya, ya betul sih. Nah, kalau sebagai atlet nih ya, Iya. atlet bulu tangkis, senjata kamu kan raket dong. Nah, apa kamu memilih raket itu klasifikasinya seperti apa? Maksudnya senjata kamu kan raket nih, Iya. ya kan? Kamu tuh milih raket yang kayak apa sih? Ya yang pastinya sih ringan. Oh, ringan. Terus ada selain ringan? Ringan lah pokoknya. Coba ringan. Jadi kamu kalau milih cewek juga ngeringan dong. Beda lagi. Oh, beda lagi. Usianya berapa Mas Radit? Usia 17 2006. Oh, 2006. 17 tahun. Oh, 17 tahun sekarang nih. Sekarang berarti duduk di sekolah SMA. SMA negeri. SMA kelas 11. kelas 11. Wah, ini nanti penjurusannya di kelas 3 ya? Ya, Mau masuk apa nih? IPA atau IPS? IPA. IPA. Emang matematikanya bagus? Bisa dibilang bagus. Makanya nekat masuk IPA. Iya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, kamu udah berapa kali ikut Sirnas?
nggak bisa dihitung juga sih. Itu dari umur kecil, dari umur 5 tahun iya. ya? 5 tahun sampai terakhir kamu ikut Sirnas tuh usia berapa? Usia 2019 tuh berapa usia 15 tahun ya. Terakhir 15 tahun 14 tahun lah. 14 tahun, 14 Tahun. antara 14 Iya. tahun 15 tahun ya ikut Sirnas terakhir. Nah, itu stop. Stop Kenapa? ya karena penyakit cancer gitu. Oh, kamu kena kanker. Iya, Kanker apa? kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Itu kanker apa tuh? Kanker nasofaring itu di antara THT itu tenggorokan, telinga, hidung itu adanya itu di tengah-tengah Hmm. cancernya itu. Cancernya ada di tengah. Ya, Nah, itu ketika kamu usia 14 15 tahun ya tuh ya. 14 tahun. 14 tahun. Ketika pertama kali kamu tahu atau diberitahu lah ya bahwa kamu kena kanker, perasaan kamu gimana? Terasa udah kayak kiamat aja lah. Udah mau nyerah semuanya. Saya udah kaget. Kiamat. Kenapa kiamat? Karena itulah cita-cita saya dari kecil itu untuk menjadi pemain bulu tangkis dijatuhkan karena penyakit cancer. Langsung drop Langsung lah pada shock, saat itu, drop. shock ya. Terus em, kalau boleh tahu itu ininya awal muasalnya kamu curiga bahwa kamu kena kanker itu apa tuh? Dulu sih saya belum tahu itu kanker ya. Nggak. Soalnya tuh zaman di lingkungan saya pada musim gondokan, kalau kata orang kamu gondokan. Oh, gondok Ya, yang gondok, ini yang ya. sini ya. Yang makanya kalau kita tuh suka digambar pakai Pakai blau blau. ya, ya. Terus Ya itu saya coba tanya ke orang tua, dicek-cek itu masih bilang ini gondokan paling. Terus saya gempur terus saya latihan terus. Sampai situ makin lama kok makin besar. oh, ini makin besar. Iya, makin besar. Di posisinya di sebelah mana? Di sebelah waktu kanan itu? sini. Sebelah kanan. Iya. Oh, iya. Makin besar, numbuh lagi satu lagi di sebelah kiri. Oh, jadi kanan kiri. Kanan kiri. Sakit nggak kalau dipegang itu? Kalau dipegang sih nggak sakit, ini kayak daging gitu. Kayak daging. Setelah itu kok nggak bisa napas juga lewat hidung. Oh, kalau gitu mengganggu dong ya. Udah mulai mengganggu ya. Udah mulai ya. mengganggu. Nah, terus dibawa ke dokter sama mama. Ke dokter Cipto. Terus dokter Cipto juga nggak tanganin. Terus sempat saya ke kampung juga. Oh, sempat pulang kampung juga. Itu makin parah. Terus balik lagi ke Jakarta berobat di Darmais. Oh, berobat di Darmais. Di situ baru kamu tahu kalau itu kanker. Tahu itu kanker. Kanker. Itu kamu tahunya itu udah stadium berapa? Stadium 3B itu saya udah jatuh banget. Kayak terasa. Langsung patah semangat. Patah semangat. Masa sih patah semangat kan atlet. Akhirnya tapi itu terapi otomatis ketika kamu divonis kanker stadium 3B, stop bulu tangkis. Stop bulu tangkis. Jadi pengobatan terapi. Sempat ada rasa kesel nggak sih? Aduh, atau mungkin udah nggak mau main bulu tangkis lagi atau gimana? Itu saya sempat nggak mau main bulu tangkis lagi karena saya udah nyerah lah semuanya karena penyakit kanker ini. Ya, disitu ya anak muda nggak boleh kayak gitu. Harus motivasi. Karena harus. Emang harus begitu, luar biasa kamu. Tetap semangat. Akhirnya apa yang menyemangatkan kamu sampai ini nggak bisa kayak gini nih? Nggak boleh menyerah nih. Apa yang membuat kamu? Dulu tuh waktu saya sakit itu abang saya itu masuk tentara. Nah, mungkin motivasi saya itu ingin menjadi saya ingin seperti kayak kakak saya lah. Seperti itu. Saya sering tentara itu gini mengabdi kepada negara. Saya harus sembuh, pengen jadi seperti kayak kakak saya, saya ingin masuk Akmil, pangkat kalau bisa pangkat lebih tinggi dari abang saya. Asik. Oh, jadi salah satu apa yang memotivasi kamu untuk wah ini nggak bisa nih, saya harus sembuh gitu kan, saya harus sembuh. Itu karena kamu mau masuk Akmil, mau jadi tentara.
Boleh diulang lagi, kenapa kamu mau masuk tentara? karena ingin mengabdi kepada negara, Oh, bukan karena seragamnya keren. Ah, tidak, tapi mengabdi kepada ingin negara. mengabdi kepada Ya, negara. mudah-mudahan melalui podcast ini ada Amin. orang-orang yang akan membantu kamu masuk ke Akmil. Amin. Nah, karena kamu semangat, itu yang membuat kamu untuk sembuh. Sembuh. Nah, selain motivasi bahwa kamu mau masuk Akmil, siapa yang menguatkan kamu selama kamu sakit? Terutama sih orang tua saya ya, yang menemani saya dari pas jatuhnya sakit sampai sembuh saat ini. Mm-mm. Terutama tuh orang tua saya. Oh, orang tua kamu. Orang tua. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang tua, Nah, mumpung di sini kan. untuk orang tua saya, Hmm. saya sangat berterima kasih. Saya belum bisa membalas apa-apa di saat umur saya ini. Mungkin nanti saat saya lulus sekolah ingin menjadi, akan saya perjuangin lah menjadi seorang Akmil. Ah, Saya pengen banggain orang tua juga. mudah-mudahan ibu yang mendengar ini juga ikut mendoakan Mas Radit supaya tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin. Awas nggak Mas? Kita minum dulu yuk. Boleh. Oke, kita minum dulu. Nih, Kancana, kopi Kancana. Kancana. Oke. Nah, terus selama kamu sakit, pasti ya kan kalau sakit itu kamu nggak ngapa-ngapain dong. Jadi di tempat tidur aja atau Ya, gimana? berbaring tempat tidur aja. Oh gitu. Ya selama 1 tahun mungkin. Masih sih 1 tahun. Ya nggak termasuk berbaring juga sih kan. Mm-mm. Saya juga semangat kan. Mm-mm. Mungkin setelah kemo pulang rumah saya harus happy. Bawahnya itu harus happy karena penyakit itu sembuhnya cuma satu, bisa happy. Hmm. Terus jalan-jalan, olahraga. Olahraga Iya, tetap ya olahraga ringan mungkin Iya. ya. Jadi selama kamu jadi stop bulu tangkis itu menjalani kemo dan sebagainya pengobatan totalnya berapa lama tuh Mas Radit? 1 tahun lah. 1 tahunan ya. 1 tahun. Wah, terus ada lagu yang disuka nggak? Ada lagu Januari. Wih, lagu Januari Glenn Fredly. Iya, Kenapa kok lagu Januari? soalnya tuh waktu saya sakit itu di saat Glenn Fredly meninggal, Mm-mm. saya lihat TV. Glenn Fredly ini siapa? Saya searching loh di Oh sebelumnya kamu nggak tahu Glenn nggak tahu Fredly? itu siapa. Oh jadi denger lagunya dulu, baru tahu penyanyinya. Nggak tahu ininya dulu. Tahu siapa Glenn Fredly itu siapa? Oh iya. Saya cari-cari. Oh, ternyata musisi. Ya terus Terus kamu saya cari lagunya. Ada satu lagu yang saya suka, lagu Januari. lagu Januari. Ada kata-katanya yang menyentuh atau gimana itu dari lagu Januari? Atau mungkin pada saat itu kamu lagi suka cewek terus? Enggak, lagu Januari kan di saat saya kemo pertama tuh di hari Januari. Oh kemo pertama kamu Januari ya? Kemo pertama. Dan rasanya ketika menjalani kemo itu gimana? Berat rasanya, sakit banget. Soalnya waktu pertama saya kemo itu langsung masuk ICU. Masuk ICU? ICU. Kenapa masuk ICU? Ya karena Gak bisa nafas atau gimana waktu itu? semuanya itu yang dari organ tubuh saya itu ya, keluar semua karena kehabisan apa sih namanya, cairan. Oh kamu gak bisa Cairan. Ya itu masuk ICU. Sampai keluarga saya udah Oh iya. mungkin udah lewat apa sih. sempat Gitulah. terpikir seperti itu dari keluarga ya. Iya. Jadi kamu masuk ICU berapa lama? Masuk ICU cuma 4 jam. 4 jam. 4 jam. Kemo terus masuk ICU. Kemo pertama Mm-mm. muntah-muntah saya langsung masuk ICU. Mm-mm. Saya baru sadar lagi. Yang masuk ICU itu saya jam 4 sore lah, sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore masuk ICU. Terus saya bisa sadar saya ini di mana. Mm-mm. Terus sekitar jam 8 malam. Lama ya. Mm. Terus Ya, terus besok pagi baru dipindahin ke ruang biasa. biasa. Waktu itu kamu selama 1 tahun menjalani kemo itu seminggu berapa kali? Dihitungnya per bulan sekali sih. Per bulan sekali. Satu kali kemo itu 8 botol. 8 botol atau 4 botol gitu, kurang. Mm-mm. Itu per bulan. Sebulan sekali. Panas ya rasanya atau gimana? Ya rasanya biasa aja sama kayak air infus biasa. Kayak di infus biasa. Ya tapi efeknya berat tuh seperti muntah-muntah, Mm-mm. nggak nafsu makan semua.
Oh, muntah-muntah, nggak Muntah-muntah. nafsu makan. Sama sekali nggak bisa nafsu makan. Pada saat itu, jadi selama Iya. setahun itu kamu tuh berat kamu turun berapa kilo kalau gitu? Saya waktu itu 20 kilo. Oh, susu sampai 20 20 kilo. paling akhir itu 20 kilo. Susu sampai 20 kilo. 20 kilo tinggal tulang sama kulit doang. Kebayang sih. Jadi makan, tapi makan maksudnya kan memang kamu nggak nafsu makan ya pada saat kemo. Nggak masuk makanan juga, minum juga. Kita minum bisa keluar lagi. Oh gitu. Iya. Makanya itu pakai cairan yang ada nutrisinya. Jadi kan dibantu infus juga. Dibantu infus. Jadi selama setahun itu. Tapi kalau sekarang sudah apa ini dong udah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Udah 3 sudah tahun sehat. yang lalu. Udah dari 3 tahun yang 3 lalu, tahun yang lalu. udah sehat, udah bersih dah itu Udah ya. bersih. Udah apa dilihat di MRI. MRI 3 kali bersih semua tuntas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi otomatis sekarang kamu selain sebagai atlet menjaga makanan, karena dulu kamu penyintas kanker, makanannya ekstra hati-hati dong. Iya deh, pastinya. Walaupun kata dokter, kamu udah 3 kali MRI bersih, boleh bebas makan, tapi saya tetap jaga karena itu bikin trauma juga. Jangan sampai terulang kembali lagi. Pastinya sih. Jadi kalau ada gorengan gitu nggak mau. Enak loh Tetap, gorengan. gorengan tetap nggak apa-apa. Oh, gorengan nggak apa-apa. Apa yang nggak boleh itu yang dikemas-kemaskan, kayak diawet-awetin gitu. Oh, yang ada pengawetnya nggak boleh. Jadi kalau kayak gorengan malah boleh. Apa? Itu kan langsung dimasak di depan mata kita. Yang masak langsung itu justru nggak apa-apa. Oh, yang masak langsung malah nggak apa-apa. Yang lebih bahaya itu yang dalam kaleng kemas-kemasan itu yang diawet-awetkan. Iya, Kita panasin lagi gitu. Oh, yang dipanasin lagi nggak boleh. Terus Walaupun itu boleh sih tetap saya nggak mau. ya iyalah, 1 tahun terberat pada saat Berat pada banget. saat itu ya. Jatuh. Kiamat rasanya. Itu waktu itu kiamat rasanya. Waktu itu nggak bisa main bulu tangkis. Nggak bisa main bulu tangkis, masa depan udah hancur. Rasanya. Mana lagi saya? Rasanya saat itu ya. Depresi 1 bulan, gimana lagi biar bangkit lagi. Yang itulah yang disemangatin saya cuma hanya satu, orang tua saya yang bisa bangun saya bisa sembuh itu. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya. Jadi waktu itu Ibu Mama. yang selalu di samping saya itu selalu ibu. mama di samping kamu ya. Mama yang menguatkan kamu. Ayo kuat, ayo semangat kayak gitu ya. Terus apa selama 1 tahun kamu sakit nih? Mungkin ada apa ya? Bukannya ini sih. Yang bisa kamu simpulkan dari 1 tahun itu apa? Ada nggak apa pelajaran kehidupan yang kamu pelajaran khusus tuh sebetulnya ya, pelajaran khusus ya selama kamu sakit itu pelajaran apa sih yang kamu dapatkan itu? Ya dulu karena saya tuh waktu jadi atlet masih kecil itu saya setiap pagi tuh dikasih susu sebelum berangkat latihan, telur. Nah itu sering saya tolak. Mama yang siapin tuh. Mama yang siapin. Susu dan telur. Ya, karena saya dulu tuh tidak suka banget sama telur. Oh, kamu nggak suka telur? Nggak suka telur. Kalau sekarang suka. Dok nggak suka. Oh, dulu. Dulu sering dibuang-buangin mama lagi itu. Nah, dikit saya buang-buangin. Nah itulah dari kekurangan gizi apa. Walaupun orang tua saya udah ngasih setiap hari gizi, tapi sayanya yang susah. Ya, padahal tuh mama tuh nyiapinnya tuh saya dengan penuh cinta loh. Iya. Nah itu mungkin pelajarannya jangan menghambur-hamburkan cinta dari ibu ya. Iya. Jadi apa yang disuguhkan mama dimakan aja. Iya. Kalau sekarang semua dimakan dong. Makan. Semua makan. Tapi udah walaupun nggak ada pantangan tetap dijaga. Iya. Pola makannya. Kalau sekarang kamu makannya jadi apa aja ya? Apa mungkin yang apa nggak boleh terlalu asin atau selain dari tadi dalam kemasan ya, yang pengawet-pengawet. Bakar-bakaran. Tentu itu bakar-bakaran itu pemicu kanker banget. Oh, bakar-bakaran. Jadi kayak apa tuh Sate, ayam bakar, ya semua yang dibakar-bakar itu arangnya itu yang bahaya. Oh, arangnya itu yang bahaya. Bikin pemicu kanker. Mungkin gak boleh sering-sering kali ya. Dulu kamu memang suka makan sate? Enggak juga. Balik lagi kepada Allah ya. Itu mungkin kalau apa boleh dibilang Tuhan itu memberikan cobaan pada hambanya yang pasti bisa, yang kuat ya. Iya.
pasti kamu dianggap kuat. Ya. Pasti kamu dianggap kuat. Kalau em, kalau di sekarang nih kan masih tetap latihan, Ya. latihan. Kedepannya ini kamu mau gua apa bukannya ini sih, tujuan akhir kamu di bulu tangkis apa nih? Maksudnya? Ya maksudnya untuk di dunia bulu tangkis ini, Mm-mm. goal kamu apa? Ingin untuk sekarang Mm-mm. saya pengen nyari prestasi aja Mm-mm. untuk nanti daftar Akmil tentara. Jadi kamu masuk jalur prestasi, Jalur untuk prestasi. masuk Akmil. Iya. Nah, Kirain mau masuk pelatnas. tadinya dari kecil itu saya udah bercita-cita banget jadi pemain bulu tangkis masuk pelatnas. Cita-citanya memang masuk pelatnas ya. Masuk pelatnas jadi pemain bulu tangkis dunia. Mm-mm. Ya karena ya Tuhan oleh itu Oh cancer. karena ada jeda. Ada Ada jeda karena jadi emang kalau masuk pelatnas itu batasnya usia berapa? Di usia mungkin 20 tahun. 20 tahun. Ya sekarang kan saya 17. Lagi kan saingan saya kan udah berat semua, nggak kayak dulu lagi. Karena kamu sempat tertinggal ya ketika Yes. sakit ya. Iya, Sempat tertinggal tertinggal banget, ketika sakit. Jadi sekarang goalnya ini masuk apa supaya prestasi di bulu tangkis prestasi supaya nanti kamu bisa masuk Akmil. Mungkin ini Mas Radit ada yang mau disampaikan nggak di acara pada hari ini? Mungkin untuk teman-teman atau mungkin ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman atau siapa pihak yang pada saat kamu sakit memberi semangat juga? ya. Yang terpenting sih untuk anak muda jangan menyerah, tetap semangat. Kita ini anak muda, semangat. Nah, untuk itu saya sangat berterima kasih kepada sekolah dasar saya yang dulu sempat membantu saya ke rumah sakit, bantu ke rumah sakit. Itu sekolah dasar SD 01 pagi Tegal Alur. SD Kepada, 01. ya, yang selalu doain saya, yang membantu saya untuk itu, yang sama Mas Fajar. Terima kasih banget sama Mas Fajar yang sudah membantu saya saat di rumah sakit. Itu yang memberi semangat saya. Oh, Mas Fajar. Mas Fajar juga salah satu yang memberi semangat kepada Mas Radit Ya. ya. Jadi kalau boleh diulang Mas Radit tadi apa? Kita anak muda, Kita anak muda jangan menyerah, tetap semangat. kita anak muda jangan menyerah, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, ingat itu. Terima kasih banyak Mas Radit. Sukses Ya, selalu, sehat Amin. selalu. Amin. Mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan dan diniatkan untuk masuk Akmil dan jadi tentara yang mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Semangat. Demikianlah teman-teman Spektrum pada Suarakan Pikiran Muda. Kisah inspiratif kita dengan Mas Radit. Mudah-mudahan kita dapat menarik pelajaran dari pembicaraan kami pada sore hari ini. Tetap sehat, semangat, dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.